Baik, ini saya tonton lagi mengenai putusan uji materi dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana yang mau saya sorot ada dua. Yang pertama soal outsourcing, yang kemudian apakah outsourcing itu bakalan tetap ada atau tidak, kemudian terkait dengan PKWT ataupun perjanjian kontrak tertentu. Di mana dalam putusan uji materi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini ya bukan cuma dua hal ini, ada juga terkait dengan lembur dan lain-lain. Namun saya fokuskan agak artinya ya mungkin kalau kemarin-kemarin saya menganggapnya dikira outsourcing ini bakalan mau dihapus. Namun ternyata itu tidak diputuskan sama ataupun bukan penghapusan kepada outsourcing, namun dibatasi terkait dengan job dan diskriminasi. Artinya tenaga ahli daya yang disalurkan ataupun yang dikelola oleh penyedia jasa outsourcing itu bakalan tetap ada dan tetap ada. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya outsourcing itu ataupun bagaimana sistem kerjanya. Coba saya contohkan dulu. Saya dulu bekerja sebagai marketing perbankan, untuk statusnya adalah tenaga ahli daya, di mana nah, penggajian ataupun terkait dengan pemotongan gaji dan lain-lain itu ya yang menggaji saya adalah vendor, bukan langsung perbankannya gitu. Sementara kalau ngomong kerjaan, yang saya baca dari beberapa artikel di mana outsourcing dilakukan berbagai tujuan, diantaranya mengurangi biaya operasional, ya mungkin juga masuk. Kemudian memusatkan perhatian pada kegiatan yang utama perusahaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Maka outsourcing tujuannya ya itu tadi, mengurangi biaya operasional, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sementara beberapa hal yang perlu diketahui tentang outsourcing, pekerjaan yang dialihkan melalui outsourcing tidak berkaitan langsung dengan bisnis inti perusahaan. Itu satu. Saya komentari ya. Saya bekerja sebagai tenaga ahli daya di sebuah perbankan BUMN dulu. Kalau kemudian pekerjaan yang dialihkan melalui outsourcing tidak berkaitan langsung dengan bisnis inti perusahaan, sementara marketing adalah ujung tombak dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dari marketing lah segala produk itu bisa terjual. Maka ini sudah bertentangan ya, artinya ya kalau tadi disebutkan pekerja yang dialihkan melalui outsourcing ini tidak berkaitan langsung dengan bisnis inti perusahaan, sementara yang terjadi ataupun prakteknya, saya bekerja selama kurang lebih hampir 6 tahun, 5 tahun lebih saya bekerja sebagai, kalau di perbankan itu account officer ataupun marketingnya, namun karena lewat jalur outsourcing statusnya adalah tenaga ahli daya, di mana membantu. Nah, kemudian coba di poin kedua, pekerja outsourcing tidak memiliki perjanjian kerja langsung dengan perusahaan pemberi kerja, melainkan dengan perusahaan ahli daya. Itu betul. Namun hal-hal yang sifatnya itu tidak disebutkan dengan kontrak dan lain itu terjadi dalam hal gini. Terkait dengan segala pekerjaan itu yang menentukan ya PT ataupun misalkan saya kerja di bank, ya bank itu yang menentukan kamu harus gini. Sementara yang terjadi outsourcing itu menurut saya hanya lewat penggajian saja. Artinya mungkin pihak PT untuk mengurangi biaya operasional seperti overhead, peralatan, dan teknologi, di mana kemudian pakai tenaga ahli daya yang berasal dari outsourcing ini, penyedia jasa ini. Kemudian, apakah kerjanya itu ada bedanya antara yang outsourcing dengan yang mungkin
yang pegawai tetap atau bahkan yang PKWT itu sangat berbeda. Saya merasakan sendiri. Artinya kalau yang karyawan tetap itu ya kayak mau mau gimana pun itu kayak enak gitu. Fasilitas ada, sementara pihak outsourcing itu kan tidak. Kemudian yang terjadi juga yang mau saya komentarin, selain kalau yang saya rasakan setiap 2 tahun itu biasanya terjadi perombakan ataupun pergantian outsourcing. Artinya di sini sudah jelas ya bahwa outsourcing itu kalau menurut saya itu adalah trik dari perusahaan untuk meminimalisir operasional, baik itu dari segi gaji, teknologi, dan lain-lain, supaya bebannya itu tidak terlalu banyak. Makanya pakai sistem outsourcing. Kemudian saya rasakan selama 2 tahun itu setiap 2 tahun ganti vendor, setiap 2 tahun ganti outsourcing itu ya hanya sebatas untuk peralihan untuk mau penggajian aja begitu. Dan ini fakta di lapangan, kalau yang awal-awal masuk dulu saya masih pernah ada gaji ketiga, ada tunjangan tahunan. Kemudian di tahun-tahun tertentu, tahun ketiga itu sudah tidak ada, artinya sudah dihapus, di mana yang memperoleh tunjangan tahunan itu adalah yang di dalam-dalam aja, bukan marketing, demikian. Nah, yang menarik juga, kalau memang beredar kemarin outsourcing ini bakalan dihapus ya itu di sidang putusan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan uji materi itu tidak ada pembahasan yang sampai seperti itu. Bahkan ya kalau boleh saya prediksi ataupun yang bakalan terjadi ya pihak pelayanan jasa tenaga ahli daya itu masih tetap tetap ada dan mungkin bahkan lebih berkembang. Akhirnya yang saya rasakan itu kalau pihak ataupun kalau model-model outsourcing ini tetap eee, dibatasin dalam arti apa ya juga juga belum sangat jelas terkait dari putusan tersebut. Kemudian kalau model-model outsourcing seperti ini masih, belum ada kejelasan, ya memang mencari kerjaan itu tidak mudah dan gampang berkat adanya outsourcing. Minimal yang belum punya kerjaan jauh lebih mudah meskipun sifatnya adalah tenaga ahli daya. Namun itu tadi pertimbangannya ya tidak mempunyai tambahan ataupun tidak mempunyai tunjangan dan lain-lain, hanya sebatas ya mungkin yang umum-umum aja adalah BPJS Ketenagakerjaan, terus kemudian BPJS Kesehatan, dan mungkin itu adalah gaji ke-13 dalam arti adalah THR itu aja. Selebihnya ya wis insentif lah. Namun apakah outsourcing ini, model-model outsourcing seperti ini masih tetap mau dipertahankan ya? Jawabannya ya selama perusahaannya memang masih mau pakai ya menurut saya tetap ada dan tidak mungkin dihapus menurut saya gitu ya, kecuali ya memang ada kebijakan kembali terkait dengan outsourcing ini. Nah, kemudian apa yang terjadi ataupun perbedaan antara pegawai outsourcing ini satu hal yang mungkin para pihak outsourcing ataupun para perusahaan yang harus ketahui. Ada dua hal. Yang pertama, kalau mereka selaku pekerja outsourcing di mana sudah diketahui bersama terkait dengan masa depannya dan lain-lain, hanya sebatas tenaga ahli daya, pada saat bekerja itu sangat jarang yang all out, dalam arti 100% itu sangat jarang menurut saya. Kenapa ya? Karena ya memang ada perbedaan antara tenaga ahli daya dengan yang PKWT bahkan yang pegawai tetap, demikian. Makanya jangan heran
Kalau tadi tujuannya untuk meminimalisir operasional, untuk meminimalisir mungkin kekurangan teknologi dan lain-lain, ya memang terjawab dari jasa outsourcing ini. Namun tujuan dari perusahaan 100% tidak bakalan tercapai. Kenapa? Karena pekerja outsourcing merasa ya wis saya pekerja tenaga ahli daya ya wis seadanya ya. Kalau jam kerjanya segini, ya wis saya kerjakan segini. Kemudian karena ya memang tidak ada tunjangan ataupun tidak ada kesejahteraan dan dari pemerintah ataupun dari kebijakan, peraturan, dari secara hukum ya memang tidak diatur, ya memang perusahaan tidak pernah ngasih kepastian dan itu aturannya seperti itu. Nah, kalau tadi kemudian tujuannya supaya hal-hal yang sifatnya itu bukan inti dari tapi bisa dikerjakan sama tenaga ahli daya ini, namun faktanya tidak demikian. Di lapangan bahkan sangat eh, kalau karyawan outsourcing ya udahlah bro ya kerja apa adanya dan kemudian ya dalam hal ini ya mungkin kalau seandainya mereka ada fasilitas karyawan tanpa ya mungkin lebih semangat ataupun ada kepastian kesejahteraan mungkin saya pastikan visi dari misi dari tujuan dari perusahaan itu pasti akan dikejar. Kenapa? Karena saya juga merasakan sendiri akhirnya ya sempat iri dengan karyawan tetap baik ataupun PKWT juga ada namanya manusia karena wah enak ya ada fasilitas ini sementara kerjanya cuma gini-gini sementara yang di lapangan begini-begini. Ada yang namanya manusia. Pasti ada seperti itu. Dan balik lagi kepada teman-teman apakah outsourcing di sini masih sangat dibutuhkan atau harus dikaji ulang terkait dengan keberadaannya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.